Gimana bisa lulusan Fakultas Ekonomi bisa mengelola berbagai usaha dengan sosial media? Ini dia Kori Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Eco Podcast, where inspiration with conversation bersama Denurga di sini. Oke teman-teman, kali ini spesial karena hari ini kita akan menghadirkan salah satu alumni Fakultas Ekonomi yang sudah berhasil meraih kesuksesannya dengan membangun Kori Management. Dan langsung aja kita wawancara bagaimana beliau ini bisa mengelola usahanya dengan Kori Management. Dan langsung aja ini dia, kita sambut narasumber kita hari ini, Mas Furqan Awaludin. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Furqan Awaludin. Saya alumni dari Uniska tahun 2022. Dan sekarang tepatnya saya dan istri berkecimpung di dunia usaha, yaitu di periklanan media sosial. Jadi kalau kita itu beberapa bidang ya nanti ya. Ya mungkin sebelum sejauh itu aku mungkin agak cerita sedikit terkait dengan perjalanan karir kita. Karena sekarang berdua terus sama istri, membangun usaha juga sama istri. Jadi mungkin aku bakal cerita terkait dengan hal itu. Yang pertama mungkin aku dulu SMA itu di salah satu SMA negeri di kabupaten. Setelah lulus dari SMA tersebut, aku memutuskan untuk pergi kampung Inggris. Karena mungkin dari segi keluargaku, keluarga emang ya sederhana gitu teman-teman. Kalau misal mau sekolah lagi kuliah, ya gak ada biaya untuk melanjutkan ke kampus manapun, maupun negeri ataupun swasta, karena terkait dengan biaya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kampung Inggris. Di sana aku belajar 3 bulan dan ternyata di sana ditawarin lagi untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di BEC. Tapi ada satu hal yang membuat saya tepatnya itu nggak bisa belajar di sana karena salah satunya kendala biaya lagi. Jadi kalau saya direkomendasikan dari HEC 1 ke BEC itu harus membayar sekian juta dan keluarga saya itu tidak bisa untuk memenuhi itu. Akhirnya saya kembali ke kota, kembali ke Kediri untuk mencari kerja. Saya itu tipe orang yang malu aslinya di depan kamera, nggak bisa sepede ngobrol dan lain sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk memasukkan lowongan-lowongan kerja itu menjadi admin. Ada yang admin gudang, ada yang admin kantor dan lain sebagainya. Satu hari aku membuat daftar lowongan itu sebanyak 7 lowongan yang aku setorkan dalam hari itu di 7 perusahaan yang berbeda di Kediri. Dan akhirnya aku dipanggil salah satu perusahaan swasta di bidang pemasaran. Satu hari itu aku mengirimkan 7 lowongan pekerjaan kayak surat seperti itu ke 7 perusahaan menjadi admin teman-teman. Jadi akhirnya di suatu momen itu ada salah satu perusahaan yang manggil aku, namanya PT Luxindo Raya, di bidang penjualan, dan aku datang ke sana. Ternyata kata orangnya itu, Mas, tempatnya ini untuk lowongan adminnya udah habis. Nanti masnya tak didik jadi supervisor gitu. Nah, dengan kata-kata itu akhirnya, wah supervisor nih apa nih? Aku nggak tahu pada saat itu terkait dengan hal-hal terkait dengan marketing, pemasaran dan sebagainya. Akhirnya di situ aku belajar. Aku baru tahu hari pertama kerja itu diajak untuk ke masjid, bersih-bersih masjid menggunakan vacuum cleaner. Ternyata jualan vacuum cleaner harganya 18 juta. Aku kaget di situ, maksudnya harga segitu apa nggak mending beli motor dan lain sebagainya kan. Jadi malah ternyata hal itu membuat aku memacu untuk wah ya harus belajar ini. Lawang jualan mahalnya bisa apalagi yang kecil gitu. Akhirnya dari situlah karirku untuk marketing pemasaran itu dimulai. Jadi saya berada di Luxindo Raya itu hampir 1 tahun. Habis itu karena menurut saya udah cukup lah ini marketing offline-nya. Kita keliling ke tempat-tempat rumah orang, kita ndodok rumah orang tiap hari. Dan kalau nggak jualan, nggak gajian, itu menjadi hal biasa. Dan mental aku terbentuk di saat itu. Akhirnya setelah 1 tahun kerja di Luxindo Raya menjadi sales representatif yang setiap hari harus keliling. Setelah itu aku ditawarin kerja untuk di perumahan salah satu pembeli vacuum cleaner itu. Nah, berada di perumahan itu, perumahan syariah, perumahannya itu ada di daerah resmi. Aku belajar dan bekerja di sana itu selama 2 tahun, 2 tahun setengah lah. Nah, di sela-sela itu aku memutuskan untuk kuliah. Jadi aku kuliah itu gap year 1 tahun untuk mencari uang karena emang basic keluarga nggak bisa membiayai. Akhirnya aku mencari uang dulu untuk kuliah. Dan kuliahku di Uniska, Universitas Islam Kediri, itu juga di kelas karyawan.
Jadi aku masuknya itu jam 6 malam sampai jam 10. Biasanya jam setengah 11 karena ada acara, biasanya seperti itu. Jadi aku pagi itu kerja, sore sampai malam kuliah. Itu tiap hari yang saya lakukan di Uniska. Jadi sampai berjalan berapa tahun ya? 2 tahun setengah akhirnya aku memutuskan untuk resign di perusahaan yang lama, di perusahaan perumahan itu, jadi pemasaran di bidang perumahan. Lah, ketemulah sama istriku di kampus. Itu saat itu aku lagi sosialisasi di acara Inukirana atau Duta Wisata Kabupaten Kediri. Lah, ketemu satu momen sama istriku, akhirnya lah dari situlah kita berawal menjalin asmara kayak gitulah teman-teman. Jadi aku masih kuliah, istriku masih kuliah, kita udah menjalin asmara dan punya pikiran untuk wah, next kayaknya kita berada di bidang yang sama nih. Dan akhirnya dari waktu ke waktu aku masuk ke Duta Wisata Kabupaten Kediri, akhirnya aku punya konten sendiri masalah wisata, sedangkan istriku punya konten sendiri di ranah beauty, di wilayah kecantikan kayak gitu. Akhirnya kita gabungkan, sebelum kita menikah, akhirnya kita memutuskan untuk membuat namanya Kori Management di bawah CV Kreatif Digital Kediri. Jadi itu salah satu usaha yang sekarang kita bangun, ada beberapa bidang di balik Kori Management itu. Yang pertama ada bidang kuliner. Kalau misal kita tahu terkait dengan kuliner itu, kita ada Kediri Foodies sama Kediri Kulinerku. Ada bidang pemasaran di bidang penginapan dan pariwisata itu ada Mas Purkondolan. Dan ada di bidang kecantikan dan jajan kayak gitu di Mbak Hanan Jajan dan masalah konten-konten keluarga kayak gitu. Jadi itu yang kita bangun sampai sekarang. Di luar itu kita juga handle brand. Salah satunya seperti yang kita sekarang ada di Om Mediwi ini. Ini brand ini kita pegang dari tahun 2023, kita udah berjalan selama hampir ya setengah tahunan lah kita udah menjalankan ini, dan tiap hari kita manage kontennya, kita pikirkan kontennya sampai pemasaran itu bisa mencapai target tertentu. Dan itu ada beberapa tempat lagi yang juga kita handle di bawah Kori Management. Jadi mungkin kayak gitu masalah karirnya, dan sekarang fokus kita itu di bidang kuliner yang di branding itu istriku. Jadi mungkin nanti agak sedikit perkenalan sama istriku siapa sih yang berada di balik layar Kediri Foodies kayak gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihana Ayu Wijayanti, biasanya dipanggil Jihan ataupun Hana. Nah, saya juga merupakan lulusan dari Universitas Islam Kediri tahun 2022, yang mana saya itu dari manajemen, konsentrasinya lebih ke MSDM. Saya juga merupakan tim di belakang dari Kori Management. Saya merupakan istri dari Mas Furkon yang tadi pertama in frame di depan kamera yang menyapa teman-teman tadi. Oke, dukungan saya kepada suami saya, ke Mas Furkon, itu ya pastinya selalu memberi semangat, dan selain itu saya juga membantu di belakang. Jadi di belakang layar itu nggak cuman, mungkin kelihatannya kalau di konten itu kayaknya asik-asik aja, tapi di belakangnya itu pasti riwah juga mikirin terkait konsep, terkait dengan skrip ataupun yang lainnya. Itu juga saya berusaha untuk menyumbangkan pikiran saya, beberapa yang mungkin menurut saya bisa gitu. Selebihnya juga ya pastinya memberi semangat, nggak boleh malas juga, karena ini merupakan pekerjaan utama kita juga gitu. Untuk pengalaman di Fakultas Ekonomi, saya itu alhamdulillahnya banyak teman-teman yang mensupport ya. Maksudnya bukan hanya teman-teman, banyak dosen-dosen juga yang mensupport terkait dengan bidang yang emang saya udah gelutin lama. Jadi saya dulu itu ikut Duta Wisata itu karena kampus juga. Ya, yang rekomendasikan ada Bu Vivi sama Pak Angga. Lah, beliau itu yang merekomendasikan kita, saya tepatnya sama istri ketemu di sosialisasi itu, dan saya memutuskan untuk ikut kompetisi. Akhirnya saya masuk dan menjadi Duta Wisata Kabupaten Kediri. Itu juga berkat dari dosen-dosen di Uniska. Bukan itu aja, karena ya saya mungkin fakultasnya malam ya, kuliahnya malam ya. Jadi kalau misal masalah pertemanan, pergaulan, saya agak kurang banyak temen di sana. Karena pagi udah kerja, malamnya baru kuliah dan udah istirahat, besok kayak gitu lagi. Jadi ya kalau pengalaman kuliahnya yang paling berkesan sih koneksinya lebih banyak, nggak terbatas ya. Karena dosen-dosen juga luar biasa baik-baiknya. Saya dulu sebelum punya usaha yang handle brand dan lain sebagainya di Kori Management ini, aku dulu juga punya UMKM teman-teman. Namanya Mbok Kori, itu sambal pecel yang dibangun lewat fakultas.
dulu itu ada almarhum Bapak Imaduddin. Aku terima kasih banyak sama beliau karena beliau yang mengajari aku, ayo mas, bisa. Jadi aku semester 1 itu udah buat produk itu, sambal pecel Mbok Kori itu, yang kita kirim keluar kota, kita kirim di media pemasaran di media sosial, dan itu juga dimulai dari Uniska. Jadi pengalaman yang luar biasa, punya rasa keberanian lah untuk membuat produk, menjualkan, dan emang udah diajarkan untuk menjadi seorang pengusaha dari semester awal sama beliau-beliau yang ada di sana. Untuk tantangan sendiri mungkin lebih banyaknya ke finansial ya, karena kita percaya ya mungkin ini banyak prinsipal ya, kalau kita ini emang nggak mengutamakan terkait dengan hutang, apalagi hutang bank, karena itu menurut kita hal yang menakutkan gitu. Akhirnya Kori Manajemen ini dibangun dengan modal sendiri dan itu tanpa utang sama sekali. Nah itu mungkin tantangan yang paling berat. Aku membangun sama istriku terkait dengan cash flow, terus terkait dengan masukan tiap hari dan sebagainya, pikirkan sendiri tanpa ada backup dari manapun. Nah, mungkin itu tantangannya. Akhirnya kita ya berjalan sesuai dengan apa yang sekarang gitu loh. Jadi kita Kori Manajemen itu berjalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan sama Allah lah. Kita banyak berusaha aja di sini, punya tim, kita bangun sebaik mungkin, menyenangkan banyak orang, dan paling penting ya kalau orang senang, kita juga akan dibuat senang sih sama Allah, kayak gitu sih mungkin. Mungkin pertama, kalau kita sih berpikiran bukan hanya hubungan antar klien terkait dengan materi ya, karena kalau misal aku sendiri sama istri itu berpikirannya lebih panjang daripada itu, karena hubungan kerjasama ini bukan hanya 1 minggu ataupun harian, ini akan berjalan bertahun-tahun, dan mungkin klien tersebut akan merekomendasikan ke temannya terkait dengan pekerjaan kita yang clear. Kalau aku sih seperti apa yang kata guru saya bilang, kalau kita kerjanya dibayar 2 juta, sebaik mungkin kita bekerjanya itu lebih dari gaji tersebut atau beberapa kali lipat tersebut. Itu nanti akan apa ya, akan menimbulkan manfaat yang banyak gitu loh. Kita jangan hanya berpikir sama materi, pikirlah jangka kedepannya seperti apa. Karena aku yakin kalau kita membantu orang sih, kita juga akan dibantu kok sama orang. Jadi simpelnya seperti itu. Akhirnya nanti lama-kelamaan hubungan kita sama klien itu bukan hanya sebatas materi, tapi ya sama ini, sama owner My Dewi ini udah sama kayak keluarga sendiri. Kalau ada masalah kita ngobrol, kalau ada keberhasilan ya kita sharing. Ya seperti itulah namanya klien ya, kita anggapnya sebagai keluarga kalau di Kori Manajemen itu. Kalau terkait dengan memunculkan kreativitas, pasti setiap orang punya keterbatasan ya teman-teman ya. Apalagi kita sebagai konten kreator yang punya beberapa brand yang harus kita refresh tiap hari. Kalau bisa dibilang, aku 1 hari itu harus bisa melahirkan 8 konten baru yang diupload tiap harinya. Dan itu pun idenya juga terbatas. Kalau kita sih mensiasati itu dengan cara kita jangan capek untuk belajar sih teman-teman. Karena banyak banget mentor-mentor kita di luar sana. Karena aku juga belajar di kelas-kelas, yang itu kelas media sosial, kelas konten kreator, untuk ya itu cuma bagaimana sih cara untuk ngelahirkan ide-ide baru. Apalagi media sosial itu tiap hari ada perkembangan. Kita harus selalu siap untuk belajar terkait dengan itu. Kalau misal masalah ide, banyak referensi, dan itu harus kita jangan mental block untuk aku cukuplah sampai sini gitu, jangan. Karena kita juga butuh belajar, ide-ide itu nanti akan juga muncul dengan sendirinya terkait dengan produk yang kita pegang. Karena ya teknisnya banyak lah, nanti bisa kita sharingkan di lain waktu. Nah terkait dengan adanya keterikatan dengan Fakultas Manajemen dengan apa yang saya kerjakan sekarang itu ada banget. Karena apa? Di posisi saya sekarang ini harus bisa memanage segala hal. Apalagi kalau aku sih manajemen pemasaran ya teman-teman ya. Kalau istriku itu manajemen MSDM. Jadi udah lengkap banget. Tinggal kita belajar keuangan, tinggal kita belajar operasional. Nanti udah menjadi tim. Kalau misal buat usaha udah bisa running lah kayak gitu. Walaupun kita butuh belajar banyak. Kalau misal masalah ilmu yang kita pelajari di ekonomi itu banyak banget. Aku itu paling seneng kalau misal di kampus itu belajar yang langsung bisa dipraktekkan. Apalagi aku di semester 1 itu udah punya usaha. Akhirnya kalau ada kewirausahaan, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, langsung tak praktekkan hari itu juga. Jadi banyak banget ilmu yang bisa saya ambil di Fakultas Ekonomi pada saat itu yang saya duplikat di hari ini dan bermanfaat banget. Nah, buat teman-teman mungkin aku nggak mengguru ya teman-teman, karena aku juga baru mulai dan baru berkembang, alhamdulillah. Semoga nanti akan lebih besar lagi. Minta doanya ke teman-teman semua yang sedang melihat mungkin
pada saat ini. Mungkin sedikit tips kalau buat teman-teman yang mau lulus ataupun udah lulus dari Fakultas Ekonomi ya tepatnya di Universitas Islam Kadiri, jangan membatasi diri untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena nggak semua orang bisa bekerja sesuai dengan permintaan dari orang tua, permintaan dari pasangan mungkin. Kita punya passion sendiri-sendiri, itu bisa dikembangkan, dan kalau misal ujung-ujungnya materi, itu bisa diuangkan. Jadi jangan takut untuk mengembangkan apa yang sekarang kalian bisa. Yakinlah kalau berusaha menjadi wirausaha itu bukan hanya memuaskan diri kita sendiri ataupun keluarga, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Jadi semangatlah untuk menjadi pengusaha, karena luar biasa sih. Di balik materinya yang luar biasa, juga ada kebermanfaatan bagi sesama manusia yang lebih luas lagi dan luar biasa gitu. Terkait dengan pengembangan ke depan, saya sih kepingin banget punya lebih banyak tim lagi untuk lebih maksimal lagi menghandle brand-brand ini, karena banyak banget permintaan, tapi kita masih kekurangan di tim. Jadi kami selaku owner terkait dengan Kori Management sangat membutuhkan tim banget untuk kita bangun, dan kedepannya saya ingin tim kita semakin kuat, brand-brand yang kita pegang bahagia dan senang. Jangan bertambah dulu kalau nggak bisa menyenangkan yang udah kita pegang. Dan Kediri Foods, Kediri Kuliner, Kemas Perundolan, Mbak Nanya Jajan, dan brand-brand yang lainnya yang kita pegang semakin berkembang di kemudian hari agar memiliki kebermanfaatan yang lebih luas lah kayak gitu, teman-teman. Kalau kita Kori Management sangat senang sekali, apalagi kita itu sangat bodoh lah ketika diajak kolaborasi sama kampus yang membesarkan kita dan kita nggak mau. Kemarin dihubungi sama salah satu dosen di Uniska, saya langsung bilang iya, karena saya itu nggak pantas lah ketika menolak ajakan dari sebuah sekolahan nih yang udah membesarkan kita, mengajarkan kita, menambah relasi kita lebih luas. Ada kerjasama kita tolak, ya bodoh sekali kita gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kerjasama sama Uniska, saya sangat terbuka luas, apalagi saya sangat berterima kasih banyak. Ya kita saling mendoakan lah, semoga juga kebermanfaatan, baik dan lebih baik lah untuk nanti ke depannya Uniska dan perusahaan yang sekarang kami bangun kayak gitu.